Halo, kita kuliah online. Kali ini tentang atau mata kuliah web design. Kali ini kita belajar tentang layouting. Minggu kemarin ada layouting menggunakan HTML5 biasa atau yang manual. Hari ini kita layouting menggunakan CSS framework, yaitu Bootstrap. Bootstrap itu bisa di-download di getbootstrap.com, ya benar, getbootstrap.com. Bootstrap sendiri ini tampilan websitenya. Sekarang sudah versi 4.4, tapi yang saya lajarkan di sini itu versi 3, yaitu versi 3.4.1 alias versi 3 yang paling akhir. Kenapa enggak versi 4? Soalnya versi 4 nanti di bahan kuliah waktu semester depan agak ada bentrok dengan coding kita, jadi kita pakai yang versi 3 saja. Jadi kalau mau download, pilih dulu versinya 3.4.1, habis itu tinggal download aja. Pilih yang ini, compile and minify CSS, jangan source code atau SAS. Pilih ini aja, download. Kalau sudah selesai, nanti hasilnya itu kayak gini. Ini ada satu folder baru, biasalah folder, terserah aja. Isinya filenya sendiri itu nanti kita ekstrak. Lalu di sini ada satu index.html yang sudah saya masukin ke Visual Studio Code, masih blank. Jadi hasil websitenya masih blank kayak gini. Untuk indeks kayak biasa kita pakai HTML5 saja, seperti ini, Bootstrap 01 ya. Gunanya Bootstrap itu mempermudah kita layouting dan menggunakan komponen-komponennya. Soalnya komponennya sudah disediakan, jadi kita tinggal pakai, mempercepat rapid management atau rapid development. Kita bisa ngebikin layout sangat-sangat cepat. Jadi yang pertama kita ekstrak dulu si Bootstrap 3.4.1 ini, ekstrak aja. Isinya folder ini, tuh hapus ya. Folder Bootstrap 3.4.1, kita pengennya yang 3 ini aja punya diambil. Jadi yang ketiga ini ada CSS, font dan JS, ini kita cut aja, taruh di depan sini. Lalu yang ini bisa kita hapus. Jadi filenya atau strukturnya jadi seperti ini. Untuk CSS itu isinya ini nggak usah diperhatiin banget, biarin aja. Soalnya dia sudah jadi, sama kayak font ini sudah jadi, JS-nya juga sudah jadi kita tinggal pakai saja. Lalu untuk memakainya itu ada beberapa dulu yang mesti kita linkkan. Kalau di websitenya ini ada 3.4.1, habis itu ada mana ya, basic. Untuk yang pertama kita mesti melinkkan CSS-nya. CSS-nya ada dua versi, ada ya CSS biasa kayak gini, bootstrap.css, sama satu lagi ada yang min atau minified. Bedanya kalau yang minified itu filenya lebih kecil, soalnya CSS-nya sudah dikompresnya. Kalau yang full itu sepanjang-panjangnya. Kita pakai yang full ini aja lah, supaya kalau ada yang pengen diedit nanti lebih gampang ngeliatnya. Jadi tinggal kita menghubungkannya pakai link, lalu di sini tinggal filenya kita konekkan, berarti dia di dalam folder CSS.
bootstrap.css. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita cek lagi, mana lagi, apalagi yang diperlukan, yaitu jQuery nggak perlu, nanti aja. Lalu yang JS nya, JS ada dua juga, atau JavaScript yang biasa dan yang minified. Kalau yang minified yang dikompres, kalau yang biasa itu yang tanpa kompres. Untuk pemanggilan JavaScript itu biasanya supaya lebih cepat itu sebelum body tutup. Ini ada body tutup di atas sini. Kita copy saja untuk mempercepat. Ini kita hapus, berarti dia folder JS bootstrap.js ini enggak kepake. Oke. Dan itu aja. Kalau bootstrap cukup dua file ini untuk yang paling sederhana. Sebenarnya nanti kita mesti include jQuery juga, cuma itu nanti aja. Kalau sudah seperti ini berarti scriptnya sudah, atau bootstrapnya sudah siap pakai. Lalu untuk mengetahui dia sudah terkoneksi atau tidak, kita coba aja bikin H1 satu. Lalu coba kita buka dan kita refresh, jadinya seperti ini. Kalau JavaScript-nya atau kalau CSS-nya nggak connect atau nggak keinstall, misalnya ini filenya kesalahan, itu hasilnya teksnya seperti ini biasa. Teks Times New Roman ngobrol. Tapi kalau sudah terhubung alias sudah kita pakai, teksnya berubah jadi font seperti ini. Ini berarti bootstrapnya sudah terinstall, tinggal kita pakai. Lalu untuk layouting, seperti biasa setiap framework atau bahasa pemrograman itu ada aturan dasarnya. Yang satu dulu untuk bootstrap itu semuanya harus berada di dalam sebuah container class. Jadi ini kita bikin div class yang isinya atau kelasnya itu container. Container ini yang paling atas, jadi semuanya ada di dalam container. Habis itu tinggal kita maunya gimana. Di dalam bootstrap itu ada, nih contohnya kita tulisin aja. Di dalam bootstrap itu ada namanya grid layout. Gimana ini ya, CSS kalau nggak salah. Di dalam bootstrap dia memakai grid system, namanya grid system. Itu sama kayak tabel, tapi kalau kita zoom dia responsif. Karena dia responsif, jadi itu dia ngikutin dengan lebar layar. Grid system kalau di bootstrap satu layar sepanjang ini kontainer ya, makanya di sini ada celahnya. Kontainer ada dua, ada kontainer biasa kayak gini, berarti ada kayak celah kayak gini, dan satu lagi itu kontainer fluid kalau nggak salah. Kalau kontainer fluid dia itu mentok ke kiri. Kalau aku biasanya pakai kontainer aja, kurang enak aja kalau yang pakai fluid. Kalau bootstrap itu satu layar di dalam kontainer, sepanjangan itu dibaginya dalam 12 kolom. Jadi ada 12 kolom dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Lalu ke bawahnya itu bebas. Jadi dia kayak tabel, tapi tabelnya satu baris aja dulu dengan panjang 12. Jadi ke kanan itu ada 12 kolom imajiner gitu kan, alias bayangan, dan ke bawah itu sampai paling bawah. Jadi itu kalau di gimana gambarnya ya, pakai pen aja ya. Jadi kalau digambar itu anggap aja ini layar kita, layar monitor atau layar HP, lalu ini ada 12 kolom.
berarti ada satu, mungkin nggak bakal pas jadi maafin. Ada dua, dan seterusnya sampai 12. Jadi satu layar sepanjangan itu ada 12 kolom, yang ke bawahnya itu full sampai bawah. Jadi cuma satu baris 12 kolom dengan kolom yang memanjang sampai bawah. Itu kalau bootstrap. Di sini aku contohin aja. Kita untuk membikinnya ini berarti di dalam kontainer tetap ini aku hapus dulu. Kita pakai kelas namanya call lg12. Ini berarti kolom, ini ukurannya ada banyak, ada XS mulai paling kecil, ada apa lagi ya, nanti aku contohin atau dilihatin. LG yang paling gede, ada MD itu yang medium, itu nanti untuk layar yang medium. Kalau XS biasanya dipakai buat layar HP. Kalau LG itu layar desktop kayak gini. Lalu 12 itu panjangnya berapa? Karena standarnya 12, berarti kita pakai 12 dulu. Lalu di sini kita bikin kayak gitu. Ini kelihatannya nggak ada yang berubah, tapi kalau kita inspect supaya lebih jelas, mana hello, berarti kontainer, kecilin dikit ya. Kontainer itu yang paling atas, itu sepanjangan. Lalu di bawah kontainer itu ada call lg12, berarti itu satu layar kita bagi 12. Ini belum kelihatan, masih 12, artinya dia panjangnya 12 dari kiri ke kanan. Lalu dalamnya hello. Kalau nggak sampai 12 gimana? Bisa. Misalnya kita pengen 6 aja. Berarti panjangnya cuma 6 kolom ke samping. Ini kalau kita refresh. Ini 6, tapi ini nggak kelihatan soalnya cuma satu aja isinya, jadi ya tetap aja dia sepanjangan nggak kelihatan. Jadi pertama kita panjangnya 12 dulu, jadi ini artinya ada satu kelas atau satu kelas dengan panjang 12 kolom, isinya cuma ini aja, hello. Lalu kalau kita bikin di bawahnya lagi, misalnya dua baris gitu, pengen bikin kayak gitu, hello world. Kalau kayak gini kan berarti ada dua baris, itu ada satu yang ini panjangnya 12 berarti full, satu lagi sama panjangnya 12 berarti full juga. Itu kan seharusnya dia jadi dua baris kayak gini, ada satu panjang 12 lalu satu lagi panjang 12. Ini cara seperti ini nggak disalahkan, cuma kalau melihat aturan di sini dan kebiasaan saya, nanti kalau sudah bikin layout yang agak susah itu kurang pas atau nanti agak susah. Jadi sebaiknya kita memakai row atau baris. Jadi satu layar ini dibagi lagi berapa baris. Kalau kayak gini bisa, cuma nanti kalau layoutnya sudah susah atau rumit, nanti tampilannya jadi kacau sendiri. Jadi kita menggunakan baris lagi. Jadi ini artinya, kita ulang, ini sebuah kelas dengan panjang 12 kolom, berarti karena di bootstrap 12 itu sampai karena fullnya 12, berarti dia full satu layar. Dan sama yang ini juga panjangnya 12 berarti full satu layar. Seperti ini nggak salah, cuma sebaiknya dan sangat disarankan kita memakai row alias baris. Jadi ada dua baris dalam sini, berarti
satu kelas dengan panjang 12 kolom, dan salah. Dan satu lagi, satu kelas dengan panjang 12 kolom. Lalu di dalam sini kita bikin A1, sini lagi. Tampilannya enggak banyak berubah, tapi tadi kan kelihatan kan kalau yang pakai kolom itu lebih ke kiri sedikit. Jadi paling atas tetap kontainer, lalu ada baris pertama. Baris pertama isinya apa? Baris pertama isinya satu kelas dengan panjang 12 kolom. Ini baris pertama. Lalu ada lagi baris kedua atau row kedua, isinya sama satu kelas dengan panjang 12 kolom. Kenapa 12 itu? Tak tahu saya, tanya Bootstrap. Berarti ini full sepanjangan. Lalu gimana kalau kita pengen 2 kolom? 2 kolom berarti tinggal ini yang baris pertama tadi, ini ku kasih komen aja. Kayak itu lah. Seperti itu komennya. Bukan. Kalau komen di HTML itu seperti ini kalau nggak salah. Iya. Ini baris 1, lalu ini baris kedua. Ini kalau pengen yang baris 1 kita bagi 2 misalnya, alias 2 kolom, berarti tinggal kita bikin kelas baru tapi panjangnya cuma 6, dan sama yang ini juga 6 saja, soalnya 6 plus 6 itu otomatis dia jadi 12, karena kalau di Bootstrap itu maksimal 12. Ini maaf tadi ke bawah soalnya inspeknya hidup, jadi layarnya kepotong. Ini kalau kita tutup dia ke kanan. Wait, ini salah di mana? Div plus ke LG6. Kok saya baris 1 salah ketik kah aku, atau emang kayak gitu kayaknya? Jelek amat ya. ganti jangan P, berarti H2. Oke. Jadi kalau pengen ngebagi kolom tinggal 12 itu aja kita bagi pengen berapa dan berapa, asal totalnya satu baris itu 12 kolom. Berarti kalau pengen bagi 2 data itu tinggal 6 dan 6. Ini bisa nggak sama nggak? Bisa. Misalnya yang kirinya lebih kecil, 3, 4 dan 8. Itu kan totalnya 8 tambah 4 atau 4 tambah 8 itu 12. Jadinya high people-nya agak ke kiri. Soalnya yang hello ini lebih kecil. Ini kita inspect aja ini supaya jelas. Baris 1, oke. Nih, ini yang call LG4 lebarnya segitu aja, yang 8 lebih lebar. Kalau 66 tadi, coba ulang, 6 dan 6 itu dia sama lebar.
tuh 6 dan 6 tuh sama lebar. Tapi kalau mau lebar yang sebelah kiri atau sebelah kanan bisa, asal totalnya tetap 12. Mau satu juga bisa, 1 dan 11, jadinya ya rapat kayak gitu, cuma kan kurang bagus kelihatan. Kita 4 dan 8 aja. 4 itu 8, jadi totalnya 12 dan dia dibaginya kayak gitu, yang kayak lebih kecil. Ini enggak ada warna, mungkin kita warnain aja ya supaya agak enak kelihatan. Warnainnya di dalam sini bisa, cuma agak panjang. Kalau gitu kita bikin ID aja kalau dia ID baris 1. Oh, atau di dalam sini aja kita tambah. Oh enggak lah, di sini dalam sini aja lah, baris 1. Nih nanti sama lagi dua-duanya, baris 1 baris 1 2 kayak gitu ya. Lalu yang ini kita bikin aja CSS baru, custom mungkin namanya, custom.css. Di dalam folder CSS berarti kita bikin aja, berarti itu baris 1 baris 11. Apa isinya? Background color mungkin, red mungkin. Kok nggak dapat baris 11? Oh, nggak bisa ternyata. Kelas pakai titik kah? Oh, titik. Lalu yang satunya itu baris 12. Background colornya blue violet mungkin. Oh nggak kelihatan. Yellow green. Oke. Supaya nampak saja. Jadi sini yang baris yang kolom pertama, kolom 1, yang kolom 4 atau yang lebih kecil, lalu yang sebelahnya yang agak gede. Ini kita samain aja kayaknya supaya bagus kelihatan. Oke, lalu yang di bawahnya ini karena dia full sepanjangan, jadi tinggal warnain, kasih kelas lain dulu, baris 21 yes. Ini supaya nampak aja, supaya kelihatan. Background colornya tomato. Terlalu. Background color aquamarine mungkin. Nah, oke. Jadi ini baris 1 dengan 2 kolom, yang ini kolom LG4 atau col LG4, yang ini, lalu yang ini col LG8, jadi dia lebih gede yang sebelah kanan. Lalu ini baris 2 itu full 12 kolom, jadi dari kiri ke kanan full. Lalu misalnya kita bikin lagi satu baris lagi, baris 3.
baris 3 berarti ini 31. Kita balik aja, ini yang gede lalu yang ininya yang agak kecil, berarti ini 32. Wow, amazing. 31 dan 32. Ini CSS yang mubazir ya, cuma supaya enak kelihatan aja. 32. Apa ya, tuh mungkin tuh, jadi kelihatan. Jadi ini, oh ya, kita bisa nested, jadi di dalam kolom bisa ada kolom lagi, tapi itu nanti aja lah, kita yang dasar-dasar aja dulu. Jadi ini ada 3 baris, baris 1, 2, dan 3. Ini terlalu rapat ya, berarti kita kasih margin mungkin, berarti itu yang ini marginnya, nggak usah margin lah, yang simple saja, break. Ini nggak disaranin pakai break, cuma ya sudah lah, sebenarnya bagusnya pakai margin. Tinggal yang ini udahlah, kita marginin aja. Break soalnya kalau di CSS kalau di HTML5 dan CSS3 itu merusak ketampilan mobile. Oh ya, ini responsif, jadi kalau kita zoom tuh dia ngikutin, walaupun dia ke bawah gitu tapi masih responsif, jadi tulisannya nggak kepotong-potong. Tuh mau segede itu juga, karena dia responsif jadi dia ngikutin lebar layar. Berarti kita margin nih yang baris 21 dan 31. 21 berarti margin top kecil aja lah, 5 pixel mungkin cukup, kecilan. 10. Oke, berarti yang 31 juga margin top sama 10 pixel. Tapi yang ininya juga, berarti yang baris 32 juga margin top sama 10 pixel. Jadi enak dilihat. Jadi ada 3 kolom, 3 baris. Baris 1 itu ada 2 kolom, dengan kolom pertama panjangnya 4, yang kedua panjangnya 8, jadi totalnya tetap 12. Baris 2 cuma 1 kolom dengan panjang 12, berarti dia full. Baris 3 nya ada 2 kolom, satunya 8, satunya 4, jadi lebih gede yang kiri, kebalik. Itu layouting sederhana untuk Bootstrap. Jadi kita bisa nge-layout secara cepat, nggak perlu pakai tabel-tabelan, cukup bikin layoutnya saja. Enaknya digambar duluan pengennya gimana, lalu nanti kita tentukan barisnya perlu pakai baris berapa biji, itulah keunggulannya, dan perlu berapa kolom, itu keunggulan Bootstrap. Tadi selain LG atau kolom LG tadi ada yang lain, ada col MD, mana ya, ukuran mana dia, ini dia, ada 4, XS paling kecil untuk fonts di sini,
sebaiknya yang kurang dari 720 pixel atau 768 tepatnya, itu sebaiknya pakai XS. Dan ada SM, ini biasanya buat tablet, MD yang standar, dan LG yang paling gede. Aku pakai LG soalnya monitor aku lumayan gede, 1400 kali 900 ya. Coba kita pakai XS. Adakah bedanya? Ganti semua. Oh, di Studio Code ada cara cepat. Nah, kayak gitu bisa. Kalau di tampilan sini yang nggak ada bedanya, tetap aja kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau kita zoom itu kelihatan bedanya. Tadi kalau pakai LG kita zoom kan tulisannya malah nyusun ke bawah. Ini kalau kayak gini kita zoom, dia masih jadi satu baris, sampai paling gede pun dia tetap tulisannya satu baris kayak gitu. Soalnya peruntukannya emang buat HP. Coba kita bedakan sama kalau kita pakai LG. Kalau kayak gini nggak ada bedanya, tapi kalau kita zoom itu kelihatan bedanya. Tuh baru berapa nih, 125% aja sudah ke bawah dia. Jadi tinggal kita tentukan kita pengennya aplikasi kita dibuka di mana. Kalau pengen dibuka di semua, di backend atau di program pemrograman sebenarnya bisa, tapi kalau nggak pengen ribet ya tinggal pakai XS saya sudah. Jadi otomatis di HP bisa, otomatis di layar gede juga nggak jadi masalah. Oke, kalau pengen nambah sebaris lagi berarti tinggal tambah row-nya aja. Jadi ingat kalau Bootstrap dia pakai grid system namanya. Ini contohnya, satu baris itu otomatis dibagi 12 sama dia. Tinggal kita tentukan pengen berapa. Ini kalau satu berarti ya 1 1 1 atau 12 biji. Kalau kayak gini 8 dan 4, bagi 3 juga bisa. Oh, yang bagi 3 belum ya. Berarti kita yang yang ini aja, kayak ini kita bagi. Udah lah. Nanti kalian aja lah coba-coba. Kalau dibagi 3 berarti 4 4 4 atau 2 berapa ya, 2 4 5 bukan 2 5 5 itu bisa. Jadi dia ada yang lebar sendiri, atau 2 6 4 itu bisa, atau 2 2 8 8 di tengah, 2 8 2 berarti di tengahnya yang gede sendiri, itu bisa. Contohnya kayak gini, berarti ini ada 1 2 3 dan 4 baris. Di sini juga ada 4 baris, 1 2 3 dan 4 dengan masing-masing kelasnya. Berarti ini baris kedua ada 2 kolom 8 dan 4, makanya di sini dia pakai KLMD 8 dan KLMD 4. Itu terserah kita mau gimana juga bikinnya. Dan di dalam yang kolom wrapping, yang nesting itu nanti pertemuan berikutnya. Soalnya offset juga bisa kayak gini tuh nanti juga. Atau kalau pengen nyoba-nyoba silahkan. Nesting itu artinya atau di dalam kolom, ini kan di dalam kolom ini bisa kita bikin kolom lagi. Itu nanti saja. Sementara cukup yang ini aja dulu. Kalau ada pertanyaan, nanti ini ada tugas, tunggu aja di classroomnya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan. Dan sampai jumpa.